Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, saya mahasiswa Alfiati Ilma dari SD Negeri 1 Jongrangan akan melaksanakan pengimbasan, yaitu seri Semangat Guru, Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Perkenankanlah saya untuk mengatakan apa yang sudah saya dapatkan dari diklat tentang seri Semangat Guru. Ya, ini selanjutnya. Bisa dijawab Bapak Ibu, dipilih pilihannya yang ada di masing-masing layar HP atau laptopnya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mantap. Nah, jawabannya sudah tayang di sini ya. Ini namanya survei. Wah, Sudah mengisi semua? aku selalu melihat Masih empat, yang lainnya bisa pilihnya pilihan gambar pertama, kedua, atau ketiga. Ya, klik. Klik gambarnya, setelah klik gambarnya klik submit. Nah, baik, terima kasih semuanya sudah menjawab. Ada dua peserta yang memilih gambar emoticon seperti ini, berarti menandakan semangat kuat ya. Kemudian yang kedua, wah, siapa ya yang mengantuk? Yang ketiga, salah pencet gitu. Yang ketiga ada gambar Mas Ganteng memberikan apa ini, Bapak Ibu? Ya, sarangil. Terima kasih atas sarangilnya kepada saya. Terus selanjutnya, pada kesempatan kali ini pengimbasan yang akan kami lakukan, materi yang pertama yaitu tentang resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication, komunikasi yang efektif. Yang kelima, empower teacher, penerapan peran. Dan yang keenam, collaboration, kolaborasi dan impact. Materi yang nomor 1 dan 3, 1 sampai 3 nanti akan saya paparkan. Yang materi nomor 4 dan 6 akan dipaparkan oleh Pak Wakil. Kami lanjutkan, ya. Nah, untuk materi yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata resilience? Ya, sekarang kira-kira apa ya artinya dari resilience itu? Nah, ini kami ada sebuah gambar. Silakan diperhatikan. Bisa memperhatikan di layar monitor, bisa di laptop atau HP-nya masing-masing. Nah, resilience itu merujuk pada gambar ini artinya. Menurut Pak Agung, bagaimana Pak Agung gambar tersebut? Resilient itu gambarnya jelek. Ruwet ya, ada yang naik, ada yang jempale. Nah iya, kok nggak kurang pekerjaan itu Bu? Kok seperti itu dinanti? Ya, ini sebuah ibarat. Mungkin ada yang naik, ada yang jatuh, ada yang berhasil, ada apa lagi? Ada yang menolong. Itu kira-kira satu orang atau banyak orang ya? Satu orang deh, satu orang. Berarti itu diibaratkan sebuah pengalaman satu orang deh. Satu orang bisa naik, bisa jatuh, bisa tersungkur, bisa naik lagi, seperti itu. Ya, betul sekali. Resilience itu ibaratkan seperti itu tadi. Resilience adalah
bangkit kembali ketika mengalami desakan, mundur atau bahkan kegagalan. Nah, setiap orang pasti mempunyai yang dinamakan bangkit ya, bangkit atau semangat lagi setelah dia mengalami kegagalan. Pernahkah Bapak Ibu itu mengalami sebuah kegagalan atau terdesak oleh sesuatu? Pernah. Ya, pernah, pasti pernah. Dan setelah mengalami pengalaman tersebut, kemudian apakah Bapak Ibu ya sudahlah atau mungkin bangkit lagi? Ya, terutama dalam pembelajaran sekarang ini gimana? Kalau saya maksudnya apa itu? Bilang semangat ya. Tapi suatu ketika pasti merasakan, wah, kok begini ya? Saya itu harus naik gitu. Itu beberapa minggu yang lalu mungkin yang saya ceritakan. Iya. Oh. Aku. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Adanya COVID-19 mendesak para pendidik untuk mengajar dengan jarak jauh. Nah, ini karena COVID mau tidak mau dan harus apa? Harus melakukan ya harus bangkit karena kita terdesak dengan COVID-19, maka terjadilah seperti ini. Contoh dari saya sendiri. Itu muridnya 9 gitu. Iya. Karena yang lainnya sinyalnya bilang waktu itu. Oh. Terus seperti itu. Betul sekali. Iya. Mau tidak mau salah satu jalan keluarnya karena tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, saya maupun Bapak Ibu guru yang lainnya melaksanakan apa yang namanya belajar dengan sistem daring. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya, nah, salah satu karena terdesak oleh pandemi seperti ini, nah, maka beberapa guru, bahkan semua guru itu mengadopsi teknologi seperti Zoom meeting. Kalau yang saya contohkan ini Zoom meeting. Kalau yang biasa kita gunakan itu WhatsApp. Bahkan ada juga Bapak Ibu guru itu yang menggunakan radio. Dan saya juga mempunyai teman dari Solo itu menggunakan HT. Kebetulan beliau itu tim Basarnas, jadi mempunyai HT dan daerah tempatnya mengajar itu pedalaman, jadi menggunakan apa? Ada fasilitas HT, menggunakan HT dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada survei lagi, monggo Bapak Ibu silakan dijawab atau diketik di layar HP-nya masing-masing. Seberapa jauh Bapak Ibu telah mengadopsi atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Kalau saya paling sering itu menggunakan WhatsApp kalau belajar dengan daring. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lain menggunakan apa? Saya kadang juga menggunakan Zoom. Zoom juga untuk memberikan materi seperti itu. WhatsApp.
5 menit. Nah, kalau kuis untuk anak-anak mungkin bisa diperpendek supaya mereka semangat cepet-cepet aku mengerjakan seperti itu. Ya, kalau itu sudah, ini berarti semuanya sudah menjawab. Oke, jawaban sudah terkumpul di sini. Nah, yang pertama tadi ada menjawab WhatsApp, kemudian Pak Agun online to offline. Kami pernah punya akun secara online ke offline. Kemudian ada Bu Nasih menggunakan WhatsApp, kemudian Istri menggunakan WhatsApp, Bu Sri WhatsApp simple WA. Ya, hurufnya fontnya besar semua kayak gitu. Kemudian ada Mbak Ulfa menggunakan WhatsApp. Ya, rata-rata saya kalau di Dubai itu semuanya menggunakan WhatsApp. Ya, mungkin untuk memberikan tugas, hanya sekedar memberikan tugas untuk materi mungkin foto ya, melalui foto, kemudian siswa membaca seperti itu. Nah, tingkat kemampuan seorang pendidik untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, nah itu ada tingkatannya. Namanya adalah kerangka SAMR. Ini disingkat SAMR. Adalah tingkat pengembangan keterampilan dalam adaptasi teknologi. Yang S itu substitution, yang A augmentation, kemudian modification dan redefinition. Apa saja itu yang substitution, augmentation, modification dan redefinition? Kalau substitution, contohnya di sini adalah menggunakan aplikasi video meeting untuk mengajar dengan metode ceramah. Jadi contoh aplikasi video meeting itu Zoom meeting. Contohnya saya mengajar dengan siswa itu menggunakan aplikasi Zoom meeting. Tapi saya itu hanya sekedar ceramah saja, menyampaikan materinya ini. Siswanya kan hanya dia mendengarkan. Nah, itu tingkat kemampuan keterampilan menggunakan teknologi itu masih masuk dalam kategori substitution. Jadi hanya metode ceramah. Hasil belajarnya ini masih sama seperti sebelum menggunakan video meeting atau video Zoom meeting seperti itu. Jadi sama saja. Jadi video meeting ini hanya digunakan perantara saja untuk beralih dari tatap muka langsung menjadi online. Jadi hasil belajarnya masih sama. Ini kategori substitution. Yang kedua ada augmentation. Nah, beda lagi dengan tingkat augmentation, ini semakin ke atas. Jadi semakin tinggi tingkatannya. Menggunakan aplikasi Zoom meeting atau video meeting untuk memberikan umpan balik atau tugas murid. Ada diskusi guru dan siswa. Jadi selain tidak hanya ceramah, tapi juga ada umpan baliknya. Gurunya memberikan mungkin pertanyaan, memberikan tugas, nah siswanya memberikan pendapat atau tanggapan. Nah, pada tingkat ini hasil belajarnya sudah mengalami peningkatan sedikit, tapi hanya sedikit. Tingkatan yang ketiga, modification. Nah, penggunaan aplikasi video meeting ini untuk memfasilitasi diskusi kelompok. Jadi dalam video meeting itu tadi, itu siswanya bisa berdiskusi walaupun secara online. Nah, ini tingkatannya sudah lebih jauh daripada yang bawahnya tadi. Sesi ini siswa mendominasi dalam mungkin diskusi kelompok seperti itu. Jadi walaupun secara online dan rumahnya jauh-jauh itu anak-anak bisa berdiskusi. Hasil belajarnya bagaimana? Ini sangat banyak mengalami perubahan karena adanya siswa mendominasi belajar. Kemudian yang terakhir ada redefinition. Nah, redefinition ini beda lagi. Siswanya sudah menggunakan aplikasi video meeting tadi untuk melakukan contohnya seminar. Jadi yang memberikan materi itu adalah siswa, jadi bukan guru lagi. Gurunya hanya memfasilitasi pembuatan grup video meeting seperti itu.
audiensnya atau pesertanya mungkin bisa mengundang orang tua, bisa mengundang juga tokoh-tokoh masyarakat atau warga umum. Jadi siswanya sudah bisa membagikan ilmunya untuk orang lain, seperti itu tingkat redefinition. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Kemampuannya sudah sampai mana? Kita masih belajar ya. Kemudian untuk materi yang kedua itu critical thinking, berpikir kritis. Apa ya yang dimaksud dengan critical thinking itu? Nah, di sini ada quiz. Silakan ada di layarnya masing-masing, bisa langsung dikerjakan. Apa yang dimaksud critical thinking atau berpikir kritis? Menurut Bapak Ibu mungkin yang pilihan mana? A, B, C atau D? Yang menjawab peserta Bukandar, Pak Agung, Pak G. Yang lainnya monggo. Kamu keluar. Komplek. Ya, duit sudah. Mau lupa? Sri, Sri. Di refresh dulu Bu. Refresh. Nah, Sri, mau lupa sudah? Sri, Sri. Jadi kalau anak-anak yang bermain itu senang soalnya apa? Sudah selesai dari semuanya sudah mengerjakan. Baik, kita lihat yang betul jawabannya yang mana. Nah, jawabannya yang betul adalah yang C. Memutuskan apakah menerima, menolak atau menunda suatu permasalahan. Siapa sih yang menjawab betul? Ya, tangan itu Pak Agung. Nah, seperti itu. Jadi arti dari berpikir kritis itu memutuskan apakah menerima, menolak atau menunda suatu keputusan pernyataan. Ini yes, no, maybe. Mungkin, ya, mungkin tidak. Jadi ada pernyataan bisa menolak, bisa menerima atau menangguhkan. Seperti itu arti dari berpikir kritis, memutuskan. Selanjutnya, apakah semua orang dapat berpikir kritis? Mungkin bisa dijawab di dashboardnya masing-masing. Ini yang tercepat nanti terakumulasi di belakang. Apakah semua orang dapat berpikir kritis? Yakin tidak? Yes? Oh, no? Yeay. Sudah melihat jawabannya sendiri-sendiri ya. Berarti memang semua orang itu Aku salah. poinnya yang mendominasi Bu Dinasti ya. Jawabannya adalah ya, semua orang itu dapat berpikir kritis. Mengapa? Karena berpikir kritis itu adalah bentuk high order thinking alamiah. Jadi secara alamiah orang itu mampu untuk berpikir kritis. Seperti ini, semua orang itu mempunyai otot, tapi tidak semua berotot. Orang kalau berotot
bisa berpikir kritis apabila orang dewasa di sekitarnya juga ikut berpikir kritis. Siapa saja tuh orang dewasa yang di sekitar siswa? Ya tentu orang tua, juga bapak ibu guru yang sehari-hari dengan siswa. Seperti ini prakteknya. Saya sadar dan saya berpikir. Saya sadar, ternyata video yang saya tayangkan ke siswa belum berdampak pada peningkatan pemahaman mereka. Mereka ternyata melihat video karena itu adalah tugas dari saya. Jadi anak-anak kelas 3 itu kadang belum berpikir, oh Bu Guru menanyakan video, saya harus memahaminya karena itu adalah kebutuhan saya. Kadang siswa kelas 3 itu belum berpikir seperti itu. Karena melihat video itu karena tugas dari Bu Guru disuruh untuk melihat video. Nah, saya berpikir untuk membuat video yang fokus kepada kebutuhan siswa dan membuat kuis berisi subtopik dan mempersilahkan siswa bertanya. Nah, seperti itu. Jadi saya berpikirnya buatnya video itu nggak usah yang banyak-banyak, tapi yang singkat aja, yang sesuai dengan materinya. Lalu nanti ada siswa dipersilakan untuk membuat pertanyaan apa sih yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya, ini contoh yang kedua. Nah, ini saya sadar ternyata pelatihan online yang saya ikuti itu sangat efektif. Mengapa? Karena saya dapat mengatur jadwal pelatihan dengan mudah kapanpun dan dilaksanakan dimanapun. Nah, sampai detik ini saya alhamdulillah sudah mengikuti 5 pelatihan secara online, ya walaupun di samping-samping seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir jika banyak guru mengikuti pelatihan online dan mengimbaskan ke guru lain, nah seperti sekarang ini, mungkin perkembangan iptek itu, apalagi ilmu itu semakin melesat di Indonesia. Jadi satu guru mengikuti pelatihan online, lalu diimbaskan bagaimana dengan guru-guru yang lain. Nah, itu kan persebaran ilmu semakin cepat. Itu saya berpikirnya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Saya sadar tentang apa, lalu saya berpikir tentang apa. Nah, bisa dituliskan di situ. Mungkin ditulis singkat saja, tidak apa-apa. Ditulis singkat saja. Singkat saja, tidak apa-apa. Akan saya lanjutkan ke yang lainnya. Kalau ini jawaban uraian, jadi tidak ada benar salahnya kalau yang ini hanya mengumpulkan pendapat. Akan berarti pikiran ya. Yang saya berpikir biasanya saya berpikir saya berpikir Ya, ada apa Bu? saya sadar terus saya sadar ini saya berpikir tapi saya sadar saya berpikir tak mudah. Ya, ya Bu. Ya, ikan. Sudah lupa? Ada Bu Karda, Pak Agung, Bu Sri, Putri, Umin.
critical thinking, berpikir kritis. Kita lanjutkan materi yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Ada pertanyaan lagi, kuis lagi karena ini namanya kuis. Biar tidak ngantuk ya. Konten adalah sebuah bentuk komunikasi. Apa saja isi konten, tinggal klik pilih yang mana. Apa saja isi konten. Konten biasa menggunakan kata konten gitu. Konten. Ada yang benar gitu. Apa itu konten? Ya, semuanya betul ya. Konten adalah berisi informasi, hiburan, ajakan. Jadi kalau melihat ada gambar, terus gambar itu berisi informasi, berisi hiburan, berisi ajakan. Nah, itu disebut konten. Konten ini juga salah satu media pembelajaran untuk siswa. Nah, media pembelajaran dapat dituangkan dalam sebuah konten dengan penceritaan yang menarik. Jadi ada ceritanya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah konten yang berisi cerita yang menarik di sini. Pernah mendengar kata coba, Bapak Ibu? Coba. Nah, kon itu sama ya. Nah, ini apa hubungannya congklak dan pertumbuhan kasus? Ini maksudnya kasus. Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita sebagai makhluk sosial itu benar-benar mirip dengan congklak. Tapi dalam sejarah ini, perilaku kita ini menjadi kendaraan perkembangan yang luar biasa cepat. Jika ada seseorang terinfeksi COVID-19 dan masuk ke dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang-orang di lingkaran tadi akan ada yang terinfeksi, apalagi dengan varian baru yang lebih menular. Nah, setiap orang terinfeksi ini akan bergabung ke dalam lingkaran mereka yang lain, yang akhirnya menularkan orang-orang di lingkaran itu, dan semua orang di lingkaran-lingkaran ini nantinya akan menularkan ke lingkaran mereka sendiri-sendiri lagi. Inilah yang namanya pertumbuhan eksponensial. Jumlah penularan itu bukan karena penambahan, tapi karena pengalihan. Kita sangat terkecoh kalau satu orang terinfeksi, ya hanya dia aja yang terinfeksi. Tapi jika dia tidak diisolasi, satu bisa dikalikan oleh 4, dikalikan 5, dikalikan 6, dan seterusnya. Ini yang sedang terjadi di Indonesia dengan puluhan ribu kasus tercatat setiap harinya. Caranya gimana supaya kita mencegah ini terjadi? Usahakan selama pandemi bekerja dalam lingkaran yang sama. Yang paling ideal ya satu lingkaran aja, orang rumah. Karena ketika ada orang masuk ke lingkaran kita, ada kemungkinan untuk membawa virus yang kita nggak tahu, atau kita yang mengeluarkan virus itu ke lingkaran dia. Bisa tinggal di rumah dan harus keluar bekerja adalah sebuah kemewahan. Dan jika kalau tidak punya kemewahan itu dan harus berpenambahan lingkaran, usahakan berdisiplin menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari tempat-tempat tertutup. Jika kalian sehat, kalian terlindungi, dan kalaupun kalian terinfeksi, kalian tidak akan menularkan orang lain yang memang dimulai dari satu orang aja, tapi bisa berakhir menulari entah berapa banyak orang. Mengerikan ya, tapi menarik dari suaranya, dari terus isinya. Walaupun ini sebuah konten yang
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Besok diajari Bu. Oh, iya. Insya Allah diagendakan di lain waktu. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya Begitu, iya. kemarin sudah. Bu Ita, ini kuis berarti ada suaranya ya?